Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Jawir, teman-teman. Mr. Jawir kali ini akan membuat pesanan dari, sebenarnya nggak jauh sih, tetangga sendiri sebenarnya, karena sering cek sound jadi pengen. Jadi ceritanya tuh, Mas di ruangan, oh tentu bisa loh ya, tentu bisa. Jadi di sini untuk spek rumahan ya, khususnya buat dalam ruangan itu Mr. Jawir punya kit andalan, teman-teman. Nih, di samping kit driver UVJ ya yang sudah dimodif sama Mr. Jawir, Mr. Jawir juga sudah siapkan untuk spek rumahan yang pengennya suasana lapangan. Nah, bingung kan? Ini tipenya CSO simetris. Untuk komponennya sendiri yang pasti sudah Mr. Jawir pilihkan untuk mendrive ini. Walaupun speknya itu cuma ruangan, tapi jeduknya itu sampai plafon bergetar, teman-teman. Untuk trafonya sendiri Mr. Jawir gunakan 5 ampere dengan CT 2532, tapi nanti yang Mr. Jawir pakai adalah 32, teman-teman. Pertanyaannya, loh Mas Jawir kok ini ada trafo lagi? Nah, ini dia, teman-teman perlu ikuti kenapa menggunakan 2 trafo, ya kan? Karena nanti pada saat perakitan akan Mr. Jawir sampaikan ilmu-ilmu yang berkaitan sama power amplifier. Ini power amplifier jatuhnya ya, karena kita sudah menggunakan tune control dan MP3 Bluetooth ya, karena permintaannya biar bisa pakai Bluetoothan, Mas. Nah, siap. Nah, kalau teman-teman nanti nyimak, insya Allah merakit sendiri bisa. Yang penting perlu teman-teman siapkan adalah satu trafo 5 ampere dengan CT 32 ya, 32 yang maksimal. Terus trafo 1 ampere dengan CT-nya 18-15, nanti kita sesuaikan kebutuhannya nanti. Untuk elko-nya itu menggunakan 4 biji. Yang sini Mr. Jawir tetap menggunakan yang terbaik ya, Epsilon. Walaupun kecil Epsilon, teman-teman. 10.000 mikrofarad 50 volt, 4 biji. Terus tentunya MPT Bluetooth-nya ya, MPT Bluetooth Mr. Jawir sudah siapkan. Berikut remote-nya ya kan. Jadi kalau sekiranya terlalu horeg ya, Mr. Jawir matiin dari jauh ya. Terus ini untuk air kapurnya tetap menggunakan 0,22 ya, Mr. Jawir. Untuk seluruh komponennya itu untuk power menggunakan 0,22. Ada juga yang 47 ada, tapi kebanyakan yang inilah. Terus dioda sisir. Kenapa dioda sisir? Karena PCB nya sudah menggunakan yang tipe dioda sisir, teman-teman. Ada yang pakai dioda kiprok juga ada, tapi tergantung pilihan aja sih sebenarnya. Dan untuk aksesoris bloknya, untuk bloknya Vectra ya kan, ini sudah berikut lubang-lubang tune control sama MP3 Bluetooth nanti, sama mic. Nah, pengennya dikasih mic. Nah, jadi ini nanti untuk power amplifier ini sudah include semua aksesoris, teman-teman. Yang pasti nanti teman-teman perlu dengarkan. Kalau mau merakit sendiri pun bisa melihat tutorialnya dari nanti, karena di sini nanti Mr. Jawir akan sampaikan jalur-jalur perkabelannya. Terus nanti ilmu-ilmunya itu nanti biar hasilnya itu nggak noise, nggak dengung ya, segala macamnya nanti akan Mr. Jawir sampaikan. Makanya jangan di skip ya, teman-teman. Perhatikan aja dari tutorial awal, dari pemasangan trafo sampai cek soundnya, nanti biar teman-teman bisa merakit sendiri. Dan untuk tone control menggunakan merek Hybris ya nih. Jadi nanti nempelnya di sini. Bila mana teman-teman butuhkan
untuk komponen ini bisa kunjungi di kolom deskripsi ya. Di situ sudah Mr. Jawir cantumkan link pembeliannya bila mana teman-teman kesulitan dalam mencari. Oke, kita langsung mulai aja. Dan kalau ini sih tetap ya bisa kontak-kontak Mr. Jawir ya untuk kit driver ini ya. Kalau untuk heatsinknya sendiri Mr. Jawir menggunakan yang 20 cm. Ini enggak tebel ya, tapi sedang aja karena cuma 5 ampere, jadi nggak perlu tebel-tebel, takutnya berat takutnya abot. Oke, kita langsung ke tutorial perakitan perkabelannya ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan dari awal sampai akhirnya biar tidak miss. Teman-teman wajib ikuti, jangan di skip. Oke, kita lanjut perakitannya. Bos, ini apa ini? Oh iya, ini pesanan dari Mas Habib ya kalau nggak salah ya, dari Sulawesi Tenggara. Kebetulan ini udah selesai, tinggal dikirim. Dan yang itu 15 ampere juga pesanan. Mana lagi ya? Yang satu lagi, oh ini, yang satu di belakang nih pesanan juga. Ambil aja bos. Juga ini dalam tahap perapian ya, ini baru setting TCO sama bias. Tetap menggunakan CSO ini, CSO simetris andalan Mr. Jawir untuk spek-spek rumahan. Oke, kita lanjutkan. Tahu juta kon meneh, Bos. Iya ngopi. Kok penak men, Bos. Dilayani. Oke teman-teman, kita mulai ya untuk perakitan. Teman-teman bisa lihat ya, perakitan power amplifier plus MP3 Bluetooth teman-teman ya. Ini akan Mr. Jawir sampaikan secara mendetil biar teman-teman itu paham jalurnya, terus susunannya. Mr. Jawir harap teman-teman simak biar tidak gagal paham, jangan di skip ya, karena ini terkait sama bagian-bagian dan ilmu-ilmunya tuh nanti akan Mr. Jawir sampaikan. Semoga aja teman-teman bisa memahami. Bila mana teman-teman ada pertanyaan, nanti tanyakan aja di kolom komentar teman-teman ya. Sebelumnya Mr. Jawir akan sampaikan dulu mungkin dari gambar ya, dari gambar biar teman-teman tahu susunannya tuh gimana sih gitu kan, untuk sebuah rangkaian power amplifier. Di sini Mr. Jawir sudah gambarkan ya. Jalur-jalurnya itu pertama itu dari trafo. Nih, dari trafo ya. Dari trafo terus larinya ke PSU. Terus masuknya ke kit driver ya, kit driver. Terus larinya lagi itu ke tune control. Bila mana teman-teman mau menggunakan MP3 Bluetooth, larinya ke MP3 Bluetooth ya teman-teman ya. Nah ini nanti disuplai untuk tune control dan MP3 Bluetooth itu menggunakan trafo ini ya, untuk yang kecil 1 ampere teman-teman. Nih nanti Mr. Jawir akan jelaskan perkabelannya, larinya kemana aja. Teman-teman simak, jangan di skip, dan nanti akan Mr. Jawir sampaikan trik-triknya biar hasilnya maksimal, tidak dengung, tidak noise, dan hasilnya lebih mantap. Oke, kita mulai dari jalur perkabelan teman-teman ya. Ya ini sih sebenarnya penting nggak penting teman-teman ya, tapi Mr. Jawir itu coba sampaikan dari tahapnya awal sampai kita cek sound. Mr. Jawir itu mau coba menyampaikan ya, artinya syukur-syukur bermanfaat. Kalau buat teman-teman yang udah paham ya disimak saja. Kalau memang ada kesalahan dari
Mr. Jawer menyampaikan, tolong dikoreksi ya, tolong dikoreksi. Tidak ada maksud untuk menggurui, enggak, tapi hanya berbagi informasi saja sifatnya. Oke, kita mulai aja ya. Pertama, perlu dijelasin nggak bos dari kabel? Perlu ya? Perlu ya? Oke lah, perlu ya. Ini kan untuk jack stacker kan ada dua kabel teman-teman, dua kabel yang sifatnya kan arusnya bolak-balik. Ini dua kabel itu bisa teman-teman pilih aja salah satunya. Tapi sebelumnya Mr. Jawer coba sampaikan ya, ini sih buat yang nggak tahu aja. Jadi trafo itu terbagi dua teman-teman, bagian primer sama sekunder. Ini bagian primer 0, 10, 110, 220, 240. Ini ekstra teman-teman, yang di bawah itu ekstra 0, 6, 9, 12 itu hitungannya full ya teman-teman. Kalau yang belakang itu bagian sekundernya, sekunder trafo yang akan diambil untuk CT ke PSU. Teman-teman jangan sampai salah ini ya, jangan sampai salah nyolder ya, nanti masuknya ke sekunder lagi kan. Oke lah, kita Mr. Jawer coba sampaikan ya. Yang pertama dari jack stacker itu disolder ke bagian 0, CT 0 ya, bukan CT, primer 0. Yang kedua ini teman-teman bisa lihat ya, yang kedua masuk ke fuse. Fuse itu apa Mr. Jawer? Sikring ya, sikring. Terus kabelnya ini lari ke depan teman-teman, ke depan bagian stop kontak ya kan, buat saklar lah, saklar untuk menghidupkan power. Dan dari stop kontak ini kembali lagi nanti ke trafo bagian primer 220. Ini 220 ya teman-teman ya, ke bagian 220. Jadi yang pertama masuknya ke 0, yang satu larinya ke fuse, langsung ke saklar, balik lagi ke 220. Oke ya teman-teman ya, paham ya? Oke teman-teman ya, untuk bagian trafo sudah Mr. rincikan ya. Kita lari ke bagian PSO. PSO itu jalur perkabelannya kemana sih Mr. Jawer? Nah, ini ada 3 kabel yang dari trafo teman-teman, yang dari trafo. Ini kan bagian sekunder teman-teman. Bagian sekunder ini kan tadi primer ya, dari AC ya. Ini kan sekundernya nih. Ini kan CT teman-teman ya. Ini buat yang simetris, jadi pakainya CT. Ini kan ada tulisannya 12, 18, 32, 25 ya. Terserah teman-teman mau menggunakan CT berapa. Yang mana di sini menggunakan 32 ya Mr. Jawer ya. Jadi yang diambil tuh di 32. 32 itu larinya kemana Mr. Jawer? Nah, inilah Mr. Jawer akan sampaikan. Di rangkaian PSU ini, ini teman-teman, ini namanya PSU. Ini tuh ada tulisan AC in, ya kan? CT sama AC in juga, ya kan? AC in, CT, AC in. Untuk AC in yang plus ya teman-teman ya, AC in yang ini kan sebenarnya plus minus nih, CT itu ground. Jadi AC in yang pertama itu masuknya ke 32 teman-teman, ke 32. Terus untuk CT CT ya, tulisan CT ya, masuknya ke tulisan CT, nanti disolder begini. Yang ACN plus mainnya itu ke 32 juga gitu. Jadi 3 kabel ini masuk ke 32, ini ke CT, ini ke 32 juga. Sampai sini teman-teman paham ya? Ini baru penjelasan aja, nanti pas penyolderannya nanti Mr. Jawer akan coba lebih detail lagi.
Ini bagian input ya teman-teman ya. Nah, dikeluarkan sama PSU nya itu 3 juga teman-teman, 3 juga. Nah, kita sekarang merambah ke bagian kit nih, larinya ke kit driver teman-teman. Kit driver itu 3 juga keluarnya nih. 3 juga VDC. Jadi setelah dia masuk ke rangkaian PSU teman-teman, ini kan arusnya AC ya, arusnya AC. Setelah melalui rangkaian PSU ini, melalui dioda ya, dioda sisir ini, itu keluarnya jadi arus DC teman-teman. Jadi enggak AC lagi, arusnya DC. Kalau DC itu udah jadi plus minus. Ini jalur min dan ini jalur plus. Ya nih. Ini plus, ini minus teman-teman. Ini ground tetap. Ground kok tetap ngikut tuh Mr. Jawir? Iya, soalnya ini nanti akan sampai ke jalur speaker teman-teman, tetap menggunakan ground. Larinya kemana Mr. Jawir? Nah, kita langsung merambah gitu ya, dari 3 kabel DC ini larinya ke kit driver. Oke teman-teman, kita langsung ya ke arah perkabelan untuk bagian PSU ke kit driver. Kembali lagi ya Mr. Jawir terangkan ya, dari output PSU ini ada 3 kabel teman-teman ya, yaitu jalur plus, minus, dan CT. CT itu apa sih? Ground. Oke ya. Untuk bagian bagian minus PSU ya, bagian min PSU itu larinya ke kolektor dari transistor final bagian min teman-teman. Dan untuk plusnya itu bagian kolektor plus dari transistor final. Nanti teman-teman bisa solder sebenarnya bisa di mana aja, yang penting di jalurnya ya. Entah di sini, entah di sini. Teman-teman bisa solder di mana aja, yang penting di jalurnya. Ini di kolektor minus, ini kolektor plus. Dan ini bagian emitter speaker ini teman-teman ya. Emitter speaker itu larinya nanti ke arah speaker plus. Jadi kalau keluarnya ke speaker itu nanti diambilnya dari sini teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini susunannya nih. Ini plus, ini minus, ini kata-kata udah nyambung ya. Dan untuk yang CT itu larinya ke kit driver teman-teman. Jangan ditaruh di sini, teman-teman, di tengah taruhnya sini lagi, nanti nggak nyala, yang ada kebakar. Nah, di bagian kit driver itu ada tulisan ground, lainnya ke ground nanti teman-teman ini. Oke ya, sejauh ini teman-teman bisa pahami ya. Kalau teman-teman kesulitan dalam merangkai sebuah rangkaian transistor final, teman-teman bisa kunjungi cara membuatnya ya. Mr. Jawir sudah tutorialkan secara jelas dan gamblang mengenai cara merangkai sebuah rangkaian transistor final. Oke, dari sini kita lanjut ke bagian tune control teman-teman ya. Tune control ya. Jadi tadi trafo ke PSU ke kit, sekarang merambah ke tune control. Oke teman-teman, kita sekarang merambah ke bagian tune control ya teman-teman ya. Ke tune control ada iklan lewat. Kita berhenti dulu sebentar ya. Untuk tune control ini sudah include untuk mic. Ini udah ada micnya, kalau mau karaoke udah ada. Terus sudah dilengkapi juga untuk subwoofer ya, untuk jenis kit ini ya teman-teman. Kalau berminat, link pembelinya ada di kolom deskripsi, yang Mr. Jawir akan jelaskan untuk jalur perkabelannya ya. Untuk jalur perkabelan untuk tune control itu ada 3 teman-teman, ada 3. Yang pertama supply dari ini nanti dari trafo 1 ampere, nanti Mr. Jawir akan jelaskan. Kedua,
input itu nanti dari MP3 ini ya, dari MP3. Kalau nggak ada MP3 ya bisa langsung dari jack input nanti. Dan ketiga itu kerangkaian key driver teman-teman. Oke, kita mulai ya. Yang pertama dari key driver dulu. Key driver ini output ya, output ada tulisan output ya. Output itu larinya ke key driver teman-teman. Ada tulisan L, R, ground. Berarti kan ada tiga kabel. Ini ada 3 kabel teman-teman ya. Ada 3 kabel, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Yang satu, yang putih itu ke key driver 1 channel A, yang merah ke channel B, dan yang enggak katoan ini, kalau kata Mas Biin kameramennya ini yang paling ganteng ya kan, itu sebagai ground teman-teman, ke ground. Mr. Jawir tunjukkan kemana sih larinya. Nah, seperti biasa untuk L, channel L itu kan pakai putih nih ya kan, kelihatan nggak? Channel L pakai putih, R pakai merah, ground pakai ini apa namanya, apa sih, aluminium lah ya, aluminium. Itu larinya ke key driver. Yang merah itu ke kiri, sebelah ini katakanlah ini kiri ya, ini kanan, atau kiri kanan sama aja. Pokoknya ini kan ada 2 key driver teman-teman, ada key driver channel A, channel B. Terserah teman-teman mau ditaruh di sini atau di sini, sama aja sebenarnya. Yang putih ke bagian input ini, input ya. Ini ada 2, ini ground sama kabel input. Yang putih ke sini kabel in, yang merah ke channel B. Yang ini, yang groundnya itu bisa di mana aja teman-teman. Bisa ke ground sini atau ground sini, nggak usah dicemper karena dari rangkaian sini tuh udah dicemper teman-teman. Udah dicemper. Jadi kurang lebih nanti pemasangannya begini. Ini satu, sini satu, yang ini ke ground. Nanti Mr. Jawir akan tutorialkan gimana penyambungannya nanti. Terus untuk kabel input nih, input juga ada 3 teman-teman ya. Input ada 3. Ini sih udah ada dari sananya ya, jadi tinggal colok-colokan aja. Yang pasti ini ada 3, L, R, dan ground. Itu larinya ke bagian MP3 ya. Kita sekarang merambah ke bagian MP3 teman-teman ya, MP3 ya. MP3 itu larinya ke kontrol teman-teman. Untuk apa namanya, sekun ya, sekun input ya, itu diambil dari sini nih. Nanti teman-teman bisa lihat ya, jalur jack input LR ini itu larinya ke input MP3 teman-teman. Kalau seumpama ini nggak ada, langsung larinya ke tune control. Nah, untuk jalur in ya, in untuk MP3 ya, di sini ada tulisan in nih, kelihatan nggak? Pokoknya nanti kalau teman beli itu pasti ada tulisannya ya. Apa ora bos berapa? Ini ada tulisan in, ground. Ini ada tulisannya sebenarnya. Nanti teman-teman kalau beli pasti ada tulisannya. Jalur in itu larinya dari sini teman-teman, dari jack stecker ini, jack input ya, jack input. Karena ini sih bentuknya itu colokan ya. Nanti tinggal colokkan aja di sini, ceklek gitu aja, seperti ini. Nah, ini untuk larinya nanti ke trafo sebagai ya. Nah, kalau yang mengenai kabel ini kan ada tulisan 5 volt sampai 12 volt nih.
Ini nanti larinya ke supply yang diambil dari ini apa 1 ampere ini ya, trafo 1 ampere. Larinya ke sini. Setelah melalui dioda rectifier teman-teman ya, jangan langsung dari sini. Kalau langsung dari sini tanpa ada dioda rectifier, bledos teman-teman, karena ini butuh tegangan DC bukan AC ya. Kalau trafo kan masih DC, perlu rangkaian dioda rectifier yang dibersihkan sama elko ini teman-teman ya. Untuk teman-teman kalau pengen tahu caranya membuat PSU ini ya, nanti teman-teman bisa kunjungi di video Mr. Jawir tentang cara membuat rangkaian PSU ya teman-teman ya, secara manual. Ini nanti Mr. Jawir terangkan secara mendetil. Oke ya, sampai mana tadi ya? Nah, sedangkan untuk bagian output dari MP3, output ya, ini output ya, tadi input sudah dijelaskan. Ini output MP3 larinya kemana Mr. Jawir? Ini ada 3 kabel, tapi ini enggak manual ya, tapi udah berbentuk jack. Kalau beli teman-teman tuh beli kit pasti udah dapat seperti ini. Itu tinggal colokan aja bagian sini, larinya ke tune control teman-teman. Tune control bagian in, ini bagian out, ini bagian in. Di tengah nih ada tulisannya input, L, R, dan ground. Oke teman-teman ya, sampai sini udah paham ya teman-teman ya. Untuk rangkaiannya teman-teman perlu perhatikan aja, di sini sudah dipisah-pisahkan untuk masing-masing bagiannya. Oke, apalagi ya yang perlu dijelaskan ya. Nah, oke, yang terakhir adalah bagian output ke speaker ya. Kalau teman-teman menggunakan 2 kit driver, artinya kan stereo kanan kiri, channel A, channel B, itu ada 3 kabel, channel A ground, channel B ground. Groundnya cukup 1 aja. Tentang gimana cara memasang panel belakang, teman-teman bisa kunjungi video Mr. Jawir yang cara pemasangan panel belakang ya. Di situ sudah Mr. Jawir jelaskan sedemikian rupa untuk khusus panel belakang. Jadi sengaja Mr. Jawir pisah-pisahkan, karena kalau di satu video ini ya teman-teman nanti bisa kehabisan kuota. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kehilangan kuota sedikit nggak apa-apa, yang penting kan jadi ya powernya ya. Oke, sekarang ke bagian trafo kedua nih teman-teman. Trafo kedua ini buat apa gitu kan? Ini yang pasti digunakan untuk mensuplai MP3 sama tune control teman-teman ya. Jadi suplainya ini terpisah antara kit driver ini sama buat tune control dan MP3 teman-teman. Nah, inilah rahasia ya teman-teman. Rahasia, jangan kasih tahu tetangga ya kan, bisik-bisik aja, cukup kita berdua yang tahu ya. Kenapa harus menggunakan trafo secara terpisah ya kan? Kenapa nggak diambil dari CT sekunder aja? Padahal kan bisa sebenarnya, bisa teman-teman. Yep. Keunggulannya apa bos? Kalau nggak salah. Oke, sedangkan kan di sini kan sudah ada ya untuk sekunder ekstra ya, 0, 6, 9, 12. Kenapa nggak diambilin dari sini aja gitu kan? Sebenarnya bisa juga, cuman masalahnya kan primer ini tidak CT teman-teman ya. Sekunder ini kan tidak CT. Sedangkan rangkaian ini butuh tegangan CT teman-teman. Butuh tegangan CT yang pertama. Yang kedua, apakah nggak bisa diambilkan dari rangkaian PSU ini? Sebenarnya bisa juga, tapi rangkaiannya nanti terlalu panjang teman-teman, butuh rangkaian khusus untuk mensuplai ini. Makanya Mr. Jawir pisahkan untuk supply, tune control, dan MP3. Keunggulannya apa? Nah, keunggulannya ini bila mana ini terpisah teman-teman,
itu akan menghilangkan dengung, noise. Itu rahasianya teman-teman, cukup kita aja yang tahu ya, tetangga jangan kasih tahu, nanti bikin dia ya kan. Itu yang penting, makanya harus dipisahkan. Oke teman-teman, kita nggak perlu lama-lama lah ngopi di set ya teman-teman ya, ngopi di set. Langsung kita bagian praktek. Aku ora tawani. Iya, kameramen ini nesu, ora ditawani ngopi bos. Saya tak ngerti kameramen bos. Isin, iya, tak apa-apa. Oke, tadi secara penjelasan Mr. Jawir sudah sampaikan. Kita langsung ke prakteknya. Teman-teman ikutin lagi, jangan sampai salah kabel, nanti bersuara teman-teman, tapi suaranya cuma sekali, bem gitu. Tanpa ada kelanjutan lagi. Jadi jangan di skip, ikutin terus ya teman-teman ya, biar begitu cek sound ada icik-iciknya, ada dut-dutnya. Oke, kita langsung ke prakteknya. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Pertamanya dari jack steker, itu kan ada dua kabel ya, yang tadi Mr. Jawir terangkan ya. Yang pertama untuk jalur yang satu itu larinya ke 0 ya teman-teman ya, ke 0 bagian sekunder trafo ya. Kita langsung praktekkan, teman-teman bisa ikuti langsung ya kan, biar langsung jadi video ini selesai, power teman-teman langsung bisa cek sound ya kan. Terus yang kedua itu kan lari ke bagian ini ya, bagian apa namanya, saklar, kembali lagi ke bagian 220 teman-teman. Kenapa 220 ya, karena listrik kita itu menggunakan 220, kecuali teman-teman di Jepang ya. Kalau di Jepang 110 teman-teman. Kalau 240 di mana itu tuh Mr. Jawir? Itu di negeri Konoha ya kan. Belum ketahuan yang 240-nya. Oke ya, kita lanjutkan. Oke, ini berhubung di saklar itu menggunakan lampu teman-teman ya, menggunakan lampu. Itu biasanya itu ada 3 kaki teman-teman. Yang kaki satunya itu ke 0 lagi. Nah seperti itu kurang lebih. Nah sekarang kita ke bagian CT nya teman-teman ya, bagian CT. Kita lanjutkan ke bagian trafo ya, trafo 1 ampere teman-teman ya. Ini nggak perlu ke jack steker, tapi cukup di jumper aja ke trafo utama ya teman-teman ya. Kita langsung praktekkan, jadi nggak perlu ke ini ke jack steker, tapi cukup di jumper bagian trafo utama aja. Larinya kemana? Sama aja teman-teman, yang 0 ya ke 0. Nanti langsung kita solder aja teman-teman. Kita langsung solder untuk bagian 0, jumper ke 0 teman-teman, jumper ke 0 juga. Set. Sedangkan untuk yang 200 kita langsung jumper ke 200 juga. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi nggak perlu ke jack steker utama, cukup di jumper saja. Oke teman-teman, kita langsung solderkan untuk rangkaian PSU ya teman-teman ya. Seperti yang Mr. Jawir tadi terangkan, itu ada 3 kabel ya. Yang kabel AC plus itu disolder ke CT32 teman-teman, ke CT32.
Demikian juga untuk yang minus AC itu ke bagian CT32 juga teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya. Dan untuk jalur CT itu langsung disolderkan bagian CT. Itu jalur 32. Dan untuk CT itu larinya ke tulisan CT teman-teman. Nah, ini 3 kabel ya teman-teman ya, untuk rangkaian PSU in ya. Untuk rangkaian PSU in, ingat in ya, bukan out. Oke, kita lanjutkan. Oke teman-teman, untuk saat ini penyambungan bagian power supply ke tune control ya, yang mana di sini kan sudah Mr. Jawir jelaskan ya. Di situ kan butuh tegangan DC ya. DC berarti dari supply yang sudah melalui dioda rectifier, yang mana itu diambil 3 jalur teman-teman ya, jalur plus, minus, dan CT. Dari mana ngambilnya? Itu dari trafo kedua yang kecil, yang 1 ampere teman-teman. Kita langsung sambungkan saja. Di sini Mr. Jawir jelaskan ya, ini ada 2 kabel yang akan ke CT. CT-nya itu diambil yang nomor berapa Mas? Itu CT 12 volt. CT 12 volt, tapi itu sudah melalui dioda rectifier. Teman-teman nanti bisa bikin dioda rectifier secara manual. Caranya nanti kunjungin aja video Mr. Jawir tentang gimana cara membuat power supply ya. Di situ ada 3 kabel CT12, 2 kabel sama CT atau ground gitu teman-teman. Oke ya, udah terlihat nggak ya? Jadi putih, merah, sama hitam, bukan hitam ya, tapi aluminium sebagai groundnya teman-teman. Oke ya, nanti kalau kurang jelas teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya, nanti Mr. Jawir akan coba jawab dan perjelas lagi, soalnya ini terkait sama durasi. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini mengenai jalur main speaker ya teman-teman ya. Jalur main speaker itu diambilnya dari CT PSU out. Jangan CT trafo teman-teman ya, tapi CT PSU out. Oke, langsung kita solder aja. Di bagian bawah aja nggak apa-apa. Itu larinya ke sini teman-teman, ke bagian min dari output speaker. Plusnya nanti larinya ke kit driver gitu teman-teman. Nih, jadi begini teman-teman ya, ke bagian CT PSU kita rapikan. Ini mengenai penyambungan ground kit driver ke ground CT PSU teman-teman ya. Itu di bagian kit drivernya. Untuk jalur groundnya ya teman-teman ya, cukup 1 aja. Sebenarnya 2, cuman karena sini udah di jumper ya, ini udah di jumper bagian ini tuh, ini udah jumper, jadi nggak perlu dua-duanya aja, karena ini udah nyambung dua-duanya, udah nyambung ground teman-teman. Larinya kemana Mr. Jawir? Larinya ke CT PSU nih, CT PSU teman-teman, bagian ini. Oke, kita lanjutkan kembali.
Oke teman-teman, kita Mr. Jawir akan sambung secara cepat ya. Teman-teman simak, jangan sampai terlena. Kalau mau ngopi nanti dulu. Langsung untuk jalur supply power ke MP3 teman-teman ya. Itu ada dua kabel, larinya ke trafo 1 ampere teman-teman ya. Langsung kita Mr. Jawir solder aja. Yang satu larinya ke CT sebagai tegangan min ya, larinya ke CT. Dan untuk yang satu lagi tegangan plus diambilkan ke CT12 teman-teman, CT12. Jadi silakan teman-teman pilih salah satu, sebelah kiri bisa, sebelah kanan bisa. Yang penting itu cuman sebagai jalur plusnya. Nah, udah tersambung untuk supply ke MP3. Lanjut ke dari tune control menuju ke kit driver teman-teman. Menuju ke driver, di situ ada 3 kabel ya tadi yang bisa Jawir terangkan ya. Yang satu sebagai ground cukup disambungkan ke salah satu kit driver, karena tadi Mr. Jawir jelaskan itu kan groundnya sudah nyambung, jadi nggak perlu dua-duanya teman-teman. Nah seperti itu. Dan untuk jalur inputnya itu masing-masing teman-teman, masing-masing karena ini stereo, channel A, channel B ya. Untuk jalur inputnya satu di kit driver 1 dan yang satunya ke bagian kit driver satunya. Itu di bagian situ ada 2, tapi itu kan ground, jadi groundnya nggak usah karena udah nyambung teman-teman. Oke, langsung disolder, cus, nyos. Nah itu untuk jalur input dari tune control menuju kit driver teman-teman. Oke, langsung lanjut ke bagian perkabelan input tune control teman-teman ya. Ini kabelnya udah include dari pembelian, tinggal dicolokkan aja dari input tune control larinya ke output MP3 teman-teman. Output MP3 di situ udah ada tulisannya teman-teman, inget-inget ya, dari tune control itu in, dari MP3 itu out ya teman-teman ya, seperti itu. Udah ya, udah jelas ya teman-teman ya sampai sejauh ini ya. Kita langsung lanjutkan. Siap, lanjutkan kita ke bagian VDC ya, VDDC ya. Jadi untuk jalur PSU ya kan, itu larinya ke transistor plus dan ke transistor minus. Sedangkan untuk ground yang Mr. Jawir tadi terangkan di awal ya, jangan lupa ya, dari PSU itu ada 3 kabel, jalur plus, minus, dan CT. Untuk jalur plus dan minus itu kerangkaian transistor final. Oke, ini untuk jalur plus ya teman-teman ya, itu ada tulisan plus, itu dari PSU output plus teman-teman. Jadi untuk jalur kolektornya itu langsung ke bagian plus kolektor dari transistor final teman-teman. Oke ya, sedangkan untuk minusnya dari output PSU tadi yang minus lari ke bagian kolektor minus dari rangkaian transistor final. Langsung disolder, cus, biar mantap teman-teman. Langsung ikutin aja, langsung jadi teman-teman. Video selesai, power amplifier teman-teman bisa langsung cek sound. Ya, jadi yang nempel di
bagian transistor final itu cuma 2 plus dan minus. Untuk ground dari PSU larinya ke kit driver. Oke ya, kita lanjutkan kembali untuk bagian speaker. Padinya mana sih? Iya, ganteng juga Mas. Setia menanti, Padi nonton sekaligus belajar. Oke ya, dari output speaker plus ya teman-teman ya, itu larinya ke bagian emitor dari rangkaian transistor final. Dari output speaker plus itu ada 2 teman-teman ya, karena ini kan stereo kanan kiri, jadi yang disambungkan 2 untuk rangkaian transistor A dan rangkaian transistor B teman-teman. Ini misah teman-teman ya, jadi transistor final ini misah dan ada sekatannya. Oh, ini sekatannya di tengah tuh, itu disekat teman-teman. Pokoknya teman-teman kalau pengen tahu cara membuatnya ya teman-teman bisa kunjungi video Mr. Jawir tentang cara membuat rangkaian transistor final. Oke, langsung disolder biar langsung maknyus. Ini untuk jalur emitor teman-teman, emitor buat jalur plus speaker larinya ke sini teman-teman. Untuk minusnya larinya ke ground CT PSU. Dan untuk jalur input nih, untuk jalur input yang larinya ke MP3 ini, MP3 Bluetooth, itu udah ada soketnya teman-teman ya. Dari input MP3 ya, dari input MP3 itu bersumber dari ini jack belakang teman-teman, jack belakang input ini. Jadi selain bisa pakai handphone ini teman-teman ya, pakai handphone line in, itu bisa langsung nyambung ke bagian Bluetoothnya teman-teman. Jadi bisa dari sumber Bluetooth, bisa juga dari sumber line in teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai ya untuk rangkaian power amplifier plus Bluetooth MP3 nya teman-teman ya, sudah selesai. Setelah ini kita harus melakukan cek untuk DCO dan bias, walaupun ini skalanya kecil ya untuk power rumahan ya, tetap untuk DCO dan bias itu harus dicek. Jangan sampai DCO nya itu lebih dari 1 volt teman-teman, karena itu akan berbahaya buat speaker teman-teman nanti. Yang perlu kita cek adalah DCO dan bias. Kita cek langsung untuk DCO nya. Wes mantap, DCO 0 teman-teman ya. Untuk sebelah kanan dan sebelah kiri, des mantap, 0 juga teman-teman ya. Oke, untuk biasnya kita cek langsung, des 38. Untuk sebelah kirinya ces 39, selisih 1, tidak masalah. Untuk sebelah kanannya 35, 34. Untuk sebelah kirinya 35, berarti ya hampir imbang lah teman-teman. Yang penting untuk DCO teman-teman, DCO itu dipastikan 0. Seandainya lewat sedikit itu jangan sampai melebihi 1 volt teman-teman ya. Itu pengaruhnya ke speaker teman-teman nanti, akan berbahaya bila nanti lebih dari 1 volt. Oke, kita akan melakukan jack sound. Oke teman-teman, untuk rangkaiannya power amplifier plus Bluetooth sudah selesai teman-teman ya. Mungkin power teman-teman juga sudah selesai juga ya. Kita akan lakukan check sound dengan menggunakan 15 in 2 biji ya teman-teman ya. 15 in 2 biji dan 12 in 2 biji.
Kira-kira 5 ampere ini dengan key driver CSO ini mampu nggak? Kira-kira ya. Apakah akan ngowos suaranya ya kan? Kita akan lakukan cek sound. Bener nggak nih dengan omongan Mr. Jawir? Walaupun key driver mungil tapi bertenaga badak. Oke? Kita langsung cek sound. Oke teman-teman, luar biasa ya suaranya ya. Mungkin teman-teman sudah bisa menilai ya untuk kualitas dari key driver CSO ini. Ya, saya Mr. Jawir harap teman-teman itu bisa mengambil ilmunya ya dari cara perakitan power amplifier kelas rumahan. Mr. Jawir sudah sampaikan sedetail mungkin. Ya mungkin ada beberapa bagian yang masih terskip. Mungkin teman-teman nanti bisa tanyakan di kolom komentar bila mana ada yang kurang jelas teman-teman ya. Oke, begitu aja ya tutorial dari Mr. Jawir kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan bantu tombol like, comment, subscribe-nya ya teman-teman ya. Oke, segitu dulu dari Mr. Jawir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.